Selamat malam Pak Umania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Cek dulu suara ketawanya. Waduh. Iya. Pitch controlnya diatur ya. Suara lo ngedrift. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal narapidana alias napi. Bukan Bang Napi yang suka bilang wasdapalah. Waspadalah. Tapi ini napi beneran yang divonis bersalah sama pengadilan dan harusnya diem di dalam rutan buat ngejalanin hukuman. Boro-boro beli bakso di depan rutan, ikut nimbrung di grup keluarga aja nggak bisa. Orang gak ada di grup, ya gimana mau nimbrung? Kayak penonton dong, walaupun gak ada di grup tapi bisa ikut nimbrung. Ya. Aneh kan, namanya juga penonton. Kalau nggak aneh nggak di sini loh. Tapi faktanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, ada napi yang sakti mandraguna. Bukan karena kebal tusukan, tapi karena dia masih bisa kelayapan bahkan sampai nongkrong di warung kopi. Waduh, kamu saya PTDH ya, tidak pantas. Jadi begini ceritanya begini, viral di media sosial seorang napi korupsi berinisial SU. Belakangnya Priyadi, disambung Supriyadi. Ya. Supriyadi ketahuan nongkrong di ruangan VVIP sebuah coffee shop Selasa 14 April kemarin. Supriyadi disebut lagi nongkrong sama petugas lapas kelas 2A Kendari sekitar jam 12 siang dan menggelar pertemuan tertutup dengan seorang pengusaha tambang. Karena kalau pengusaha tambang banyak ditemukan di kota-kota besar. Tambang itu susah dikasih tahu. Ya susah lah orang doyannya tempe. Gak cuma itu, dalam video Supriyadi juga kelihatan lagi santai jalan di trotoar tanpa borgol di tangan dengan didampingi oleh seorang petugas Syah Bandar Kendari. Bayangin, petugas pengawalan kan harusnya memastikan biar napinya tetap dalam batasan dan ada di dalam rutan. Lah ini malah diajakin jalan-jalan. Buset, napi diajak jalan-jalan. Gua paling banter, ngajak jalan-jalan si Blacky. Hamster gue. Stres dia kalau dikandangin terus. Pernah nih dia stres banget. Sampai minta dibeliin motor listrik. Pemborosan banget nih hamster. Nggak tahu apa gue lagi efisiensi. Tapi ini bukan soal hamster. Kalau begini wajar kalau publik keki pas tahu napi korupsi bebas berkeliaran dan ngopi. Apalagi Supriyadi ini bukan napi kelas teri tapi kelas pari. Gede ya. Supriyadi merupakan mantan kepala Syah Bandar Kolaka yang divonis 5 tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan menerbitkan surat izin berlayar bagi 12 kapal tongkang yang mengangkut nikel hasil tambang ilegal yang merugikan negara sampai 233 miliar rupiah. 233 miliar kalau dibeliin kopi, luwak pada demo. Gak kebagian, kasihan mereka. Tapi ironisnya orang yang bikin negara rugi sampai ratusan miliar malah sempet-sempetnya duduk di warung kopi. Menanggapi hal ini, pelaksana harian Kepala Rutan kelas 2A Kendari Laode Mustaqim bilang kalau saat itu Supriyadi emang dikasih izin buat keluar dari rutan untuk menghadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tipikor Kendari pukul 9 pagi. Saat itu Supriyadi jelas gak keluar sendiri tapi didampingi oleh petugas pengawalan. Prosedur awalnya sih benar tapi prosedur akhirnya ambyar. Selesai sidang bukannya balik ke rutan, mereka malah lanjut nongkrong-nongkrong tampan. Ya. Kan laki-laki, masa nongkrong cantik. Ya. Mustaqim ngaku baru tahu Supriyadi nongkrong di coffee shop setelah videonya viral karena nggak ada laporan dari bawahannya itu. Intinya Mustaqim mengaku kecolongan. Beneran nih kecolongan atau jangan-jangan jangan. Merespon hal ini Ditjen Pas langsung turun tangan. Mereka langsung periksa semua pihak. Mulai dari kepala rutan, kepala pengamanan, sampai pengawal dan napi Supriyadi. Hasilnya ditemukan fakta bahwa selesai sidang, Supriyadi diajak sama mantan bawahannya alias petugas Syah Bandar yang kelihatan ada di lokasi buat ngopi. Saat itu petugas rutan yang ngawal Supriyadi nggak ngelarang tapi malah ikutan ngopi.
Kan biasanya yang ngajak yang bayarin. Ya. Penonton ngajak ngopi malah minta dibayarin. Mana sama kasbon-kasbonnya lagi. Lagian nih petugas lapas aneh juga, ngopi kok sama napi. Ngopi tuh sama besti. Jangan-jangan bestinya napi semua. Tidak pantas. Pernyataan berbeda datang dari Kepala KSOP kelas 2A Kendari, Kapten Rahman, yang ikut kasih klarifikasi. Dia bilang pertemuan antara anggotanya dan Supriyadi merupakan pertemuan yang gak disengaja. Rahman bilang setelah sholat keduanya secara tidak sengaja berpapasan. Tidak sengaja berpapasan dan cuma saling menyapa. Di sini juga. Kemana aja baru kelihatan. Baru kelihatan, emangnya gue Casper. Jadi mana yang bener nih? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Tapi yang pasti gara-gara hal ini Supriyadi dan petugas pengawalannya langsung kena sanksi. Petugasnya kena sanksi dicopot dari jabatan dan dipindah untuk dapat pembinaan. Sementara itu Supriyadi, si napi, langsung dipindahkan ke lapas dan ditempatkan di sel isolasi. Sel isolasi banyak plesternya tuh. Selain itu Supriyadi bukan satu-satunya narapidana koruptor yang pernah kepergok bebas plesir di luar penjara. Sebelumnya pada Februari 2025 terpidana kasus korupsi dan TPPU Agus Hartono ketahuan keluar lapas dan makan di restoran bareng keluarganya. Jauh sebelumnya lagi pada tahun 2019 mantan Ketua DPR Setia Novanto yang saat itu ditahan di lapas Sukamiskin kepergok makan di restoran Padang dan mampir ke toko bangunan. Padahal saat itu Setnov izin buat berobat. Yang paling fenomenal kasus Gayus Tambunan yang ketahuan nonton pertandingan tenis di Bali dengan menyamar pakai wig dan kacamata pada tahun 2010. Udah lebih dari 1 dekade polanya masih gitu-gitu aja. Bukannya berbenah malah lanjut part 2. Alasannya juga mirip gara-gara oknum petugas kecolongan. Mereka terlalu longgar menjalankan aturan. Ya namanya juga aturan. Bisa longgar kalau ada waktunya. Kalau ada ya. Ada gak sih? Lo yang ngomong ya. Padahal penjara itu harusnya jadi tempat paling ketat. Lebih ketat dari pengeluaran penonton. Tapi kok bisa-bisanya ngurusin napi begini aja sering skip. Giliran ngopi aja gak skip. Apa sih yang diobrolin? Jangan-jangan ngobrolin si Blacky hamster gua tadi. Kasus napi plesir yang terjadi berulang kali menunjukkan kalau masih ada celah dalam sistem pengawasan di penjara. Kalau pintu belakang masih terus terbuka lebar. Dan kalau petugasnya nggak berintegritas, jangan heran kalau penjara cuma jadi tempat singgah, gayanya menderita aslinya masih bisa foya-foya. Dan kalau ini terus dibiarkan, penjara bukan lagi ruang buat bikin jerah, tapi justru membuka ruang buat penjahat untuk tetap berkuasa. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Kita ada Come On, Kamis Omon-Omon Online. Dan juga nanti akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Kita akan ngobrolin soal film Ain. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Seperti biasa hari Kamis kita akan ngobrol bareng Aumania dalam Kamis Omon-Omon Online. Come on, berikut ini. Dan kita sudah terhubung dengan Sylvia Sita Satuti Fulpang. Selamat sore waktu Paris, Mbak Sita. Iya, selamat sore, panggil saja Sita. Oke, tapi tadi nama belakangnya ini bener gak saya ngomongnya? Fulpang. Oh betul, betul. Udah canggih bahasa Perancisnya. Ya little icon lah. Mbak Sita udah berapa lama tinggal di Paris? Sudah 18 tahun. 16 tahun? Lebih dari 18, hampir 19 tahun. Oh, hampir 19 tahun. 18 tahun, hampir 19 tahun. Nggak kangen sama cilok, Mbak?
Wih, kangen dong, pasti. Ngapain Mbak Sita di Paris lama banget, hampir 19 tahun. Kegiatannya apa aja di sana Mbak? Aduh, kegiatannya banyak, cukup banyak sih ya. Saya kebetulan juga orangnya nggak bisa diem. Jadi sambil bekerja, saya juga ikut berbagai aktivitas sebagai apa ya, aktivis budaya gitu. Jadi selain bekerja juga menyalurkan hobi di bidang seni budaya gitu. Oh gitu, oke. Apa saja budaya diperkenalkan di Prancis, Mbak? Ya, jadi kalau yang untuk kebudayaan, saya ikut aktif dalam kepengurusan asosiasi namanya Asosiasi Pasar Malam. Jadi itu adalah asosiasi atau perkumpulan budaya Indonesia Prancis, di mana anggotanya kebanyakan orang Prancis yang cinta Indonesia. Jadi kegiatannya adalah diskusi, memutar film, kemudian selama kita berdiskusi biasanya kita juga tampilkan seni budaya juga, misalnya tari atau musik, tapi juga kita memperkenalkan kuliner. Jadi dalam setiap tema, misalnya temanya Maluku, kita menghadirkan makanan-makanan khas Maluku begitu. Kalau Jawa Hmm, Timur, ya kita Jawa Timur, makanan Jawa Timur, tari Jawa Timur dan sebagainya. Itu. Kemudian juga saya ikut gamelan di Asosiasi Panca Indera, lalu saya juga ikut menari di Asosiasi Katulistiwa gitu. oke. Nah, kalau Mbak Sita sendiri asli mana nih asalnya Mbak? Asli ya? Ya, Aslinya dari Surabaya, tapi sebenarnya bukan persis asli orang Surabaya, tapi pokoknya orang Jawa gitulah. Saya oke. lahir keluarga besar dari Solo, tapi saya lahir di Madiun. Saya besar di Surabaya. Oke. Waktu itu bisa akhirnya pindah ke Prancis itu gimana ceritanya Mbak? Tuntutan cinta, Mas. Woish, tuntutan cinta. Berat ini kalau udah tuntutan cinta ya. Panggilan negara cinta. Oke, pantesan nama belakangnya nama Prancis ini Mbak ya. Pulfang. Iya, betul, nama keluarga suami ya. Oke, dulu waktu ke Prancis sudah jago bahasa Prancis atau baru belajar ketika di Prancis? Saya kebetulan sudah bisa bahasa Perancis karena sebelumnya saya bekerja di Pusat Kebudayaan Perancis di Surabaya. Jadi sudah Hmm, sebenarnya Perancis sudah tidak terlalu asing lagi bagi saya. oke. Apa kebudayaan Prancis begitu yang membuat Mbak Sita sangat tertarik? Kalau saya sebetulnya orang yang tertarik pada semua budaya. Jadi budaya apapun gitu ya. Tapi kebetulan karena saya ternyata nasib membawa saya ke Perancis, jadi saya otomatis juga menyukai budaya Perancis karena ternyata budaya Perancis juga cantik, apa namanya, berbudaya lah begitu. Kemudian bahasanya juga menarik, sangat melodius gitu, seperti menyanyi. Oke, Mbak Sita juga bisa nyanyi? Iya, sedikit-sedikit lah. Dulu sempat Ah, menjadi anggota sinden. Sempat. wah, Kemudian saya sempat keren. ikut anggota, bukan sempat sih, saya tetap anggota paduan suara juga di sini dengan komunitas keagamaan di Perancis itu. Kebetulan penonton pengen banget denger Mbak Sita untuk nyanyi Aduh, nih. aduh, jangan. Nanti semuanya lari. Kalau gitu sapa penonton pakai bahasa Prancis deh, Mbak Sita gimana? Oh iya boleh. Kalau di sana malam ya. Kalau gitu saya Ya. bisa bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Artinya Tuh, saya paham menyapa kan? selamat malam Ya. semua para hadirin sekalian. Apa kabarnya gitu? Oke, kabarnya baik kan? Bahasa Prancisnya ratatouille. Eh, Ah, itu film ya. iya Ratatouille, film film Oke. tikus. Iya, tikus jadi chef ya, Mbak Sita. Iya betul. Iya. Nah, kalau di Paris banyak tikusnya nggak? Pasti ada, pasti ada. Tapi mungkin
pintar bersembunyi gitu kayaknya. Setahu saya Oke. kalau di rumah saya sih nggak pernah ketemu tikus. Jangan sampai. Iya. Kalau di jalanan saya pernah sempat lihat juga di Paris ada tikusnya juga. Pasti ada. Oke. Jangan khawatir, ada Ya. temannya kok. Maksud saya tikus-tikus yang suka grogotin duit rakyat itu loh. Di Ah, Paris ada ya nggak? itu. Enggak. Mungkin ada ya, tapi mungkin nggak sejemaah kayak di Indonesia gitu. Mungkin nggak apa namanya ya, nggak seumum di Indonesia. Tapi pastinya ada. Oke ya. Di mana-mana ada aja ya. Nah, Iya ada, cuman nggak maksudnya nggak di setiap level gitu aja. oke. Mbak Sita, kan PSG Ya, lolos nih ke semifinal Liga Champion. Jadi gimana tuh reaksi ya. warga Paris di sana? Oh, ya pasti pasti senang. Saya kebetulan nggak terlalu mengikuti, tapi saya lihat teman-teman yang mengikuti itu antusias sekali gitu. Oke. Selain itu ada berita apa sih yang lagi hangat di Prancis, Yang Mbak lagi Sita? hangat di Prancis, yang lagi hangat dari segi politik itu ya, dari segi politik ini kemarin Apa aja? barusan ada pemilu daerah ya, jadi memilih wali kota gitu seperti itu. Ya kemarin cukup seru juga. Kemudian yang seru lagi terkait dengan geopolitik internasional, yang jelas itu juga cukup ramai. Orang juga mulai mengkhawatirkan kondisi harga-harga sehari-hari ya, karena tentu saja kita tahu harga petrol atau harga minyak bahan bakar naik gitu. Tapi untungnya Prancis masih punya listrik dari nuklir. Jadi masih agak tertolong, cuman terus terang memang harga-harga mulai naik. Saya nggak tahu kalau di Oke. Indonesia apakah juga naik atau enggak, saya kurang tahu. Ya. Berarti kalau lagi pilkada di sana baliho-baliho banyak tuh ya foto-foto pejabat ya Mbak Sita ya? Ya banyak, tapi tidak bisa sembarangan nempel ya. Jadi ada papan-papan khusus yang bisa ditempelin gitu, tapi nggak boleh sembarang sembarang tempat ditempelin, itu aja. Tapi memang Oh, seru juga karena masing-masing kandidat kan pingin jadilah pasti itu. hmm. Nah biasanya kalau sore-sore gini ngapain aja nih Mbak Sita? Kalau saya ini kebetulan saya kan menyediakan waktu untuk teman-teman ya. Jadi Ya. saya sedang ada kebetulan tadi ada meeting, tapi kalau saya pulang kayaknya nggak sempat. Jadi saya nongkrong nih di taman. Di taman di sini banyak, kalau jam-jam segini musim ini kan sudah mulai musim semi ya. Jadi musim semi mataharinya lebih lebih apa ya? Tenggelamnya lebih agak nanti-nanti jam sekitar jam 8 gitu, jam setengah 8, jam 8. Jadi di sini masih cerah sekali. Ini padahal di sini sudah jam 6 kurang 10. Jadi masih cerah dan banyak orang berlalu lalang, masih nongkrong-nongkrong di taman. Gitu. Oke. Nah kalau dari orang-orang Prancis sendiri ada nggak spesifik budaya yang mereka sukai dari budaya Indonesia? Budaya Indonesia. Kebetulan kalau saya lihat mereka cukup terbuka ya Mas ya. Jadi banyak teman-teman teman-teman Prancis yang belajar gamelan. Itu yang saya Oke. hargai banget, dan mereka Wow. itu belajarnya semangat sekali. Mereka lebih, menurut saya kadang-kadang malu karena saya nggak secanggih mereka. Mereka ini kalau latihan benar-benar latihan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang belajar, dan bahkan ada yang belajar sinden, cewek Prancis itu juga canggih sekali, suaranya bagus, dan mereka kalau belajar sudah berkemauan belajar, mereka akan tekun sekali. Melebihi Hmm. kita-kita yang orang Indonesia, kadang-kadang malu juga kalau sama mereka itu. Oke. Tapi Mbak Sita ini kan juga ikut menyumbang tulisan ya untuk media online Suara Ya, Dunia. iya, Karena menyumbang background Mbak Sita di sebagai mantan jurnalis begitu ya. Itu media khusus enggak, Prancis. saya background saya bukan jurnalis, background saya itu ekonomi. Saya lulusan Oke. Universitas Erlangga Surabaya. Iya. Oke, baik. Saya pikir mantan wartawan di salah satu TV di Indonesia. Enggak, cuman karena saya seneng nulis aja. Kemudian juga Oke. waktu di
Pusat Kebudayaan Perancis. Kebetulan tugas saya humas, jadi saya sering nulis-nulis. Jadi begitu sampai di Perancis, saya pikir kenapa nggak menulis ke media gitu supaya teman-teman di Indonesia juga tahu apa saja yang terjadi di Perancis itu, apa saja yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang ada di Perancis. Gitu. Jadi tulisannya juga soal kebudayaan ya, Mbak Sita? Biasanya begitu, soal kebudayaan atau aktualitas yang ada di Perancis, kemudian atau sesuatu hal yang menarik mengenai Perancis yang saya ingin share ke teman-teman itu. Kalau gitu apa nih harapannya? Harapan Mbak Sita untuk Indonesia? Tentu saja harapan saya untuk Indonesia lebih makmur. Kemudian kalau bisa sih korupsi hilang gitu. Kalau bisa Oh iya. gitu. Kita bekerja Amin. dengan kehormatan gitu, bukan sekedar mencari uang. Itu harapan saya. Dan semakin maju, semakin menghargai budaya sendiri. Gitu. Ada rencana untuk balik ke Indonesia, Mbak Sita? Maksudnya balik untuk liburan atau untuk seterusnya nih? Ya, apa aja yang penting balik ke Indonesia dulu, Mbak Sita. Ya, kalau mudik sih saya senang sekali mudik. Saya hampir setiap tahun pulang untuk mudik. Oke. Kalau untuk seterusnya belum tahu. Harapan saya sih bisa begitu. Tapi ya tergantung situasi. Kita lihat aja Iya. nanti. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Sita. Terima kasih untuk teman-teman Terima kasih, semuanya Mbak yang sudah Sita. setia menghadiri. Iya, boleh dong kalimat penutupnya dalam bahasa Prancis untuk penonton Midnight Oke. Live. Ya. Midnight ya, sudah mau tidur kan ya. Kalau sudah mau tidur, saya sampaikan bagi yang mau tidur, bonne nuit, artinya selamat tidur atau selamat malam, tapi lebih ke mau tidur. Tapi kalau masih ada yang mau begadang, saya ucapkan bonne soirée. Jadi silahkan melanjutkan malam. Gitu. Oke, buat yang masih mau lembur, bahasa Prancisnya apa tuh, Iya. Mbak Sita? Bon courage untuk yang bon courage itu artinya semangat, yang masih mau lembur gitu. Bon courage. Bon courage. Oke, thank you Mbak Sita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita Sama-sama. bisa Iya, avec bertemu di suatu plaisir, saat. avec plaisir. Oke. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Sita, dan kita harus jeda dulu karena usai jeda kita akan bahas film Ain bersama aktrisnya. Wah, jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Yes. Dan sudah hadir di studio pemeran film Ain, Putri Ayudhya dan Fergie Britani. Apa kabar Putri? Baik Mas, alhamdulillah. Baik, Fergie apa kabar? Baik. Terima kasih lo malam-malam gini mau datang ke Midnight Live ya. Ini kan jam begadang banget nih. Udah begadang belum nih? Belum lah, Belum begadang ya? nanti kalau lewat jam 12 baru. Bentar lagi hitungannya. agak ganti hari ya sebenarnya. Oh iya juga sih. Paling malam tidur jam berapa tuh? Pagi maksudnya. Pagi? Wow. Sama. Apa itu tidur malam? Aduh, kalau malam sih belum begadang. Scrolling apa aja sih bisa tidur sampai pagi? Kerja kan Kak. Kerja kok. Kerja. Ah, masa sih? Penonton biasanya tidur jam berapa? Besok malamnya lagi. Oh, iya. Nggak tidur itu. Wah, ini kita bahas film Ain. Nah, film Ain ini film soal apa sih, Fergie? Ain itu ceritanya tentang seorang perempuan bernama Joy Putri. Dia itu influencer, beauty influencer. Dan dia memiliki sahabat Dini yang suatu hari kucuk datang ke Joy terus bilang ke Joy, kamu jangan ngepost lagi di sosial media, kan nggak mungkin ya, kan influencer ya. Iya. Terus dia memberikan informasi tentang adanya penyakit Ain yang which is Joy of course tidak langsung percaya. Nah inilah journey-nya bagaimana Joy mengalami perubahan hidup Iya. internally and physically. Oke, tapi kalau kamu sendiri di kehidupan nyata berapa kali sehari posting? Aku bisa sebulan nggak ngepost. Oh iya? Serius. Oke.
agak-agak harus ada alarmnya sih aku. Kalau nggak bakal ngepost gue, males banget gue ngepost, sorry banget, mohon maaf. Kalau Ayu gimana? Sehari itu berapa kali posting biasanya? Oh sama, aku juga tipe yang jarang posting. Oke. Dan ngepost biasa kalau udah tinggal repost gitu loh. Makanya dia suka gini, kamu tag collab ya, karena dia malas ngepost. Terus aku seneng banget, kayaknya justru dalam real life kita agak ketuker. Aku kayaknya lebih dimanjain sama dia. Soalnya kayaknya kita perlu collab deh, oke. Ya aku yang tag. Dia terus Don, oke Kak, aku tag ya. Mengerti kebutuhannya. Oke, gitu ya. Iya. Tapi kalau soal apa namanya browsing, scrolling, Oh itu iya, kalau browsing aku kebutuhan sih ada sebenarnya. batasnya nggak dalam sehari? Batasin diri nggak? Kayaknya enggak, karena kan apalagi AI juga ada di handphone gitu ya. Kerja juga pakai handphone gitu. Iya. Jadi pasti berita kita tetap harus update tiap hari gitu. Udah kangen banget sebenarnya dapat koran yang bisa dibuka gitu ya. Iya, iya, Heeh. physical. Oke. Iya, fisik gitu ya. Tapi memang itu kebutuhan. Update, Betul. kemudian kalaupun sebenarnya kita nggak ngepost, tapi baca berita sih. Tuh. Atau brain rotting ya. Jadi kayak udah malas ngapa-ngapain gini. gitu. Kalau lagi istirahat nih, jalan terus gitu. Brain rot bahaya sih. Bahaya sih, bahaya Brain rot. bener-bener. Ya, atau buka online shop. Oh iya. Nah, iya. masukin ke keranjang tapi nggak dipesan kan. Nggak Yang usah. penting masuk-masukin Masuk aja dulu. Betul. Bener. Benar. Penonton nggak cekot-cekot sampai sekarang ya. Iya betul. Udah berapa banyak barangnya tuh, udah ratusan kali ya. Ini kan film horor, tapi aslinya Mbak Putri itu penakut nggak sih? Enggak, kagetan. Kagetan, Iya. ayam gitu ya. Ya aku gampang banget kaget, tapi kalau takut sih alhamdulillah nggak sepenakut itu gitu. Kayaknya memang ngakunya sih nggak ya, cuman kayak suamiku akan bilang kayak, aku kalau nonton horor gini sih. Sama. Karena iya gini kan, Iya. pengen nonton tapi Scare-nya sebenarnya. iya kagetnya itu yang nggak enak kan, gitu. Tapi kita juga suka dikagetin di film horor. Ya, jadi Agak sebuah sulit ya, jadi ironi maunya ya, apa? maunya seru-serunya sebenarnya. Jadi sebenarnya takutan banget in real life enggak, tapi kalau kagetan iya, persoalannya semua film horor ngagetin. Iya. Iya kan? Nggak That's the problem. semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan. bener. Kebanyakan, oke. Mbak Putri kan juga sering membintangi film horor kan. Pas nonton film sendiri masih kaget juga tuh. Sebenarnya iya, karena kita beda banget baca naskahnya, syuting, sama Sudah melewati proses Su- editing. udah lewat editing, ada tambahan suara, Iya, ada betul. tambahan lagu, ada tambahan treatment kamera gitu. Buatku salah satu acting yang paling susah adalah acting kaget sebenarnya. Betul. Karena kan ada Oh, iya? kamera di sini, kita di sana nanti 3, 2, 1 nengok terus kaget ya gitu. Dan itu kan gitu kan nggak cuma sekali kan Kak. Nggak cuma sekali. Itu ada berapa shot, satu shot bisa berapa kali take. Tapi Betul. kagetnya mesti sama kan. Jadi tuh bisa kagetnya 12 kali lah. Iya, bikin Kaget. kaget yang original dan otentik tuh kan Iya, iya. gimana ya? Terus Kagetnya Mas harus- boleh pakai take yang kedua nggak? Itu tadi aku kaget beneran loh. Kan nggak mungkin. Iya, nggak bisa request. Kalau bisa yang take 15 deh ya. Iya jangan dong, banyak banget. Jangan. Soalnya kagetnya harus pause ya. Oh, Gitu kan. Kayak bisa acting aja gue ya. Belajar nih sama Mbak Putri sama Vergi. Nah tapi kalau Vergi sendiri aslinya penakut atau enggak? Aku sepertinya karena sudah ditempa dengan syuting-syuting horor, akhirnya takutnya berbeda ya. Takut tiba-tiba paket nyasar ke rumah tetangga. Nyampe rumah itu, Ah, itu. ini bukan rumah gue. Lebih horor tuh ya. Itu lebih horor. Tagihan. Nah, itu sudah ada Tagihan notifikasi. tetangga ke rumah kita. Loh, ini bukan punya aku, ini punya siapa? Mengerikan kalau itu ya. Itu lebih horor lagi. Tapi kayaknya kita karena udah ditempa film horor, Iya. udah beda ya takutnya ya. Sombong. Oh, iya. Sombong. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak, bukan gitu. Maksudnya kayak butuh effort agak lebih Ya, dibanding Takut yang biasa gitu. iya gitu. Ada hal-hal yang rasanya sudah terbiasa gitu. Misalnya sama gelap gitu. Oke. Kalau syuting juga kadang-kadang di tempatnya gelap. Gelap. Jadi nggak terlalu khawatir. Ditaruh sendirian kalau lagi syuting juga suka di tempat mana sendirian gitu. Lihat yang serem-serem gitu ya, makeup serem-serem kan kita juga di make upin serem ya. Iya, jadi pas Jadi ngaca udah kaget duluan habis itu udah. Penonton gak usah ngaca udah kaget ya. Loh beneran nih gua nih. Ya. Kayak belum make up.
Oke, jadi gitu ya. Nah, ini menarik karena butuh pendalaman karakter lebih dalam lagi. Artinya justru juga adaptasinya harus lebih apa ya? Bisa kalian ini baru satu film ini ya, baru bermain bareng ya? Iya, di film baru ini ketemu. Ya. Nah, itu adaptasinya gimana tuh? Waktu itu. Tidak ada adaptasinya. Kayaknya Nggak ada. ketemu pertama ngobrolnya langsung lancar aja sih. Oh. Kebetulan malah kita tuh entah kenapa nggak percaya sama kebetulan sebenarnya, tapi kita kayaknya ketemu banyak hal yang serupa. Cara komunikasinya, cara bekerjanya, energinya gitu. Sama-sama butuh me time gitu misalnya. Oh ya? Jadi sama-sama tahu kalau lagi minggir dan diem-dieman tuh bukan karena kita musuhan. Kenapa-kenapa, Atau lagi ada recharge apa-apa. aja. Oke. Gitu. Jadi nggak ada rasa nggak enak. Nanti kalau aku nggak ajak ngomong Kak Putri, nanti Kak Putri nggak ada. Ngilang aja anak ini gitu, kayak kemana nih anak? Oh ya udah mungkin lagi ini gitu. Oke. Nah, ini kan filmnya soal body horror. Yes. Ini apa nih? Body horror saya juga baru dengar sekarang. Nah, Body horror itu kan adalah suatu itu horor yang lebih fokus ke Transformasi tubuh. gitu. Jadi benar-benar yang horor itu adalah bagaimana badan kita bisa berubah ke dalam beberapa fase yang beneran horor dari rasanya sampai bentukannya tuh horor. Oh, bukan setan gitu? Enggak. Oh, Enggak. Tapi memang biasanya body horror itu pasti masuk ke genre horor-horor setan. Nah kalau ini kan kita nggak ada setannya, kita benar-benar pure body horror. sebenarnya memang body horror adalah subgenre dari horor gitu ya. Benar. Dimana tujuannya memang penonton yang nonton tuh bisa geli sampai gitu ngelihatnya. Badan yang deform gitu. Itu memang ada rata-rata di film horor pasti ada badan membusuk misalnya, atau ada luka gitu kan yang kita sampai bergidik gitu ngelihatnya. Tapi body horror tuh memang khusus menampilkan deform ya, transformasi tubuh, perubahan bentuk tubuh, bentuk fisik yang lebih ke hancur gitu, atau sesuatu yang aneh banget dan beda gitu. Oh wow. Jadi memang fisikal ya. Iya, iya. Kelihatannya. Apakah ini hal yang baru di industri film Indonesia? Sebenarnya sih untuk body horror Baru tuh enggak, tapi jarang. Karena tantangannya tapi memang mungkin- besar. Betul, tapi untuk film yang pure body horror nggak ada setan-setanannya kayaknya Jarang banget. jarang banget. Oke. Jarang banget sih. Oke. Dan ini juga akan menjadi sebuah hal yang baru lagi buat film Indonesia kan? Amin, amin. Tayangnya 7 Mei 2026. Film Ain, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Fergie dalam memerankan Joy? Aku sih yang paling utama itu ya prostetiknya. Oke. Karena kan saya ditempel seharian dari pagi sampai selesai, copot pasang. Dan beradaptasi dengan semua prostetiknya itu sampai ada di fase terakhir tuh itu beneran udah kayak topeng, full topeng prostetik tuh ditempel di muka. Dan karena dia tuh berat, lama-lama tuh biasanya kalau udah pertengahan hari tuh dia makin turun, aku nafas juga udah makin susah. Jadi menurut aku agak physically susahnya itu. Nah yang kedua itu, ini kan body horror di mana kayak kuku copot, tiba-tiba kulit jadi gimana. Aku kan nggak pernah ngerasain kulit copot Jangan sampai ya. Tapi kan nggak pernah ngalamin kuku copot, kukunya kan. Itu kan aku bagaimana membayangkan rasa sakit atau pain-nya itu juga awal-awalnya tuh bener-bener kayak awalnya nonton referensi-referensi, tapi at the end tetap harus ngerasain juga itu lumayan harus agak belajar. Oke, effortnya di situ ya. Ya karena ini bukan yang tiba-tiba aku dikejar setan lari, Iya, karena iya, ini iya. pain di badan gitu. Oke, nah kalau kita browsing itu kan Ain itu penyakit. Nah kalau menurut Mbak Putri sendiri Ain itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, ini pembahasan yang panjang ya. Kita sampai besok pagi kan ini. Masih ada waktu gitu ya, tenang. Oke, Ya. jadi aku sejujurnya belum tahu sakit Ain ini sampai kita mau mulai produksi. Oke. Jadi karena tokohku Dini, sahabatnya Joy sejak SMA, itu memang harus jadi pemberi informasi tentang Ain, mau nggak mau riset. Nah, tapi sampai dengan saat ini aku masih terus berkembang dan cari tahu sebenarnya aturan mainnya Ain tuh apa, seperti Iya, apa. iya. Nah, yang kita tahu, yang kita temui bahwa penyakit Ain adalah penyakit yang timbul dari pandangan seseorang yang kemudian merasa iri hati dan menjadi dengki terhadap kita. Nah,
kecurigaanku adalah penyakit itu timbul kepada kita karena kita membawa kemudorotan juga buat orang lain. Orang jadi merasa bahwa, ih dia cantik banget sih, dia ngapain aja sih? Kalau gitu gue mau harus operasi sini, operasi sana, terus berlebihan. Kata kuncinya sebenarnya berlebihan. Kompetisi yang berlebihan, karena kekaguman yang berlebihan gitu. Dan ada beberapa cara untuk menangkal ain, salah satunya adalah dengan katanya kalau untuk muslim zikir pagi dan zikir petang. Terus ingat bahwa apapun yang kita dapat pujian dari orang, ya itu karena Tuhan. Atau karena kita berhasil misalnya usahanya sukses, terus ada orang, dia sukses banget sih gitu ya. Terus, oh iya Masya Allah ini karena kerja sama-sama. Sebenarnya usahanya satu tim nih, bukan karena gue doang. Diizinkan juga sama Tuhan gitu. Jadi intinya sih eling bahwa yang kita punya, segala kebaikan yang kita punya bukan karena kita semata gitu. Harus bijak ya. Harus bijak. Dari kedua belah gitu pihak dia. harus bijak. Apalagi sekarang juga ya banyak lah kita lihat flexing dan sebagainya di media sosial begitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ya ini hasil jerih payah dan sebagainya. Nah ini bagaimana Verji melihat ini bahwa banyak juga yang masih ingin flexing karena memang ya mungkin itu adalah salah satu bentuk mengapresiasi diri sendiri. Nah, self love dan sebagainya gimana Verji? Ini sebenarnya jadi salah satu topik pembahasan aku. Aku sama seperti Kak Putri, aku tidak percaya sepenuhnya, tapi aku masih mencari ground rules-nya. Karena social media itu menurut aku poinnya itu kayak album foto, which is yang memang kita ngepost foto. Terus bagaimana kalau misalnya kita ngepost sesuatu untuk mengapresiasi diri sendiri di social media, terus ada orang yang iri, itu kan di luar kontrol kita kan. Jadi sih akhirnya aku mencari tahu, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi dari kitanya pertama, motivasinya kita ngepost tuh untuk apa? Apakah motivasi kita memang untuk sharing knowledge, untuk menyemangati orang, kayak gue bisa nyampe sini nih, kalian juga pasti bisa. Atau emang beneran untuk mamer dan flexing. Jadi kayaknya motivasi dan energinya ngepostnya itu juga penting ya kayaknya ya. Dan of course butuh iman. Kalau mau dilihat dari sisi agama juga at the end kita juga harus ada iman untuk bisa menangkal hal-hal yang tidak menyenangkan lah dari luar. Karena kan kita nggak bisa kontrol orang. And kita nggak perlu ngepost di Instagram juga, nggak perlu ngepost di social media juga. Kita syuting, kita main film yang muka kita dong yang nongol mau gimana. Betul. Apa pesan dari Mbak Putri untuk pada pecinta film di Indonesia setelah menyaksikan film ini tuh apa yang diharapkan oleh Mbak Putri? Apakah jangan-jangan bikin penonton jadi takut buat posting-posting lagi atau seperti apa nih Mbak Putri? Oke, semoga aku nggak mengambil jawabanmu ya, karena kayaknya kita udah mulai satu pikiran. Iya, udah tukeran. Nah, nomor satu, film ini tetap dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Of course, sebagai entertainment. Tapi nomor dua, ini juga dibuat untuk memberikan informasi. Jadi harapannya bisa memberikan tuntunan kalau tidak terlalu besar ya harapan itu ya. Dan pengetahuan baru tentang yang namanya sakit ain, sesuatu yang bisa kita waspadai dan sebenarnya deket banget sama kita. Bisa terjadi sama siapa aja. Dan film ini sekali lagi mengingatkan sebenarnya. Filmnya Mas Archie itu sebenarnya selalu ada selalu ada tujuan mengingatkan, berbagi gitu ya. Untuk bilang bahwa kita harus bijak dalam menceritakan apa yang kita anggap sebagai keberhasilan kita atau milik kita gitu. Harus aware sama apa akibatnya dari kita ngepost ini. Gitu. Balik lagi ke tujuan awal tadi ya, Verji ya. Apa harapannya untuk film ini, Verji? Semoga bisa menghibur, semoga kalian pas nonton bisa merasakan ngilu dan sakitnya. Kalau kalian nggak ngilu, ya berarti nggak berhasil dong. Itu ya. Semoga semuanya bisa lebih bijak lagi dalam ngepost dan melihat sesuatu. Menurut aku at the end kita harus ingat ya yang ngepost, yang melihat itu motivasinya apa. Dan kalau kita mau memuji sesuatu, mungkin jangan sepenuhnya kita puji orangnya, tapi kita puji
siapa pencipta Ciola Bijak. Luar biasa. Motivasinya, iya. Oh, kamu bangga banget kamu bijak begitu Aku ya. bijak sekali loh sejak syuting ini. Oke, Ain 7 Mei 2026. Yeay. Wow, jangan lupa untuk menyaksikan film Ain di bioskop terdekat ya. Gak mesti menyayangi bioskop tersebut, gak mesti bioskop kesayangan Anda. Aku selalu ngomong kayak gitu. Aku selalu ngomong, nggak usah bioskop, kalian janjian ya. Iya. Yang penting terdekat gas sudah. Mau jauh juga boleh, mau jauh boleh. Udah mana aja yang penting bioskop. Bener-bener, jangan kasih- bajakan ya, Tidak jangan membajak. bajakan. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Ayudhya dan Fergie Britani. Sukses untuk filmnya ya Mbak Putri, Terima kasih, Mas Fergie, Reza. dan juga sehat-sehat selalu dan sukses untuk proyek-proyek selanjutnya. Oke, kita jeda Thank dulu, you. kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, tadi kita habis ngobrol soal film horor. Di segmen ini kita banyak informasi yang bikin deg-degan. Informasi pertama soal situasi dunia yang gak kalah horor dari film horor. Jadi di tengah memanasnya situasi global, sejumlah negara mulai show off kekuatan militernya. Di Laut Cina Selatan ada Rusia yang menggelar latihan perang. Terus sebelumnya ada Amerika Serikat bareng Australia dan Filipina juga latihan gabungan di kawasan yang sama. Berikut informasinya. Sejumlah detasemen kapal perang dari armada Pasifik Rusia melakukan serangkaian latihan perang, termasuk penembakan artileri langsung di Laut Cina Selatan. Terlihat kapal korvet Rusia dengan Senkol, Soverseny, dan Reski menembakkan artileri serta senapan mesin ke arah shadow enemy atau musuh tiruan. Tak hanya itu, Rusia juga turut menunjukkan helikopter KA-27 yang melakukan patroli di sekitar lokasi latihan. Sebelumnya di lokasi yang sama yaitu Laut Cina Selatan, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bersama Angkatan Bersenjata Filipina dan Angkatan Pertahanan Australia menyelesaikan latihan perang kerjasama maritim multilateral. Terlihat beragam kapal patroli hingga kapal perang ketiga negara tersebut ikut dalam latihan gabungan. Selain itu, jet tempur F-50 hingga pesawat Embraer Super Tucano turut mengudara di sekitar lokasi latihan. Selama latihan manuver yang dilaksanakan 4 hari, beberapa kapal Angkatan Laut Cina terlihat memantau aktivitas di sekitar lokasi tersebut. Melihat konflik Amerika Serikat dan Iran yang makin gak pasti ujungnya, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat juga menggelar latihan terpadu, menjawab tantangan yang penuh ketidakpastian TNI membekali perwira tidak hanya kemampuan tempur, tetapi juga komunikasi dan ketahanan pangan berbasis agroforestry melalui latihan terpadu di Purwakarta. Dan ini dia informasinya. Hal ini ditegaskan oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Dansesquad Maijen TNI Agustinus Purboyo saat 280 perwira siswa TNI Angkatan Darat dan Kepolisian mengikuti latihan terpadu di kawasan Gunung Hejo dan Gunung Anaga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menurutnya, profesionalisme prajurit harus dibangun secara utuh, kuat di lapangan, cerdas secara intelektual, berintegritas serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ia juga menekankan peran prajurit kini turut mendukung ketahanan pangan melalui program agroforestry. Satu hal yang paling penting dari kegiatan media week ini bukan hanya kemampuan mereka menyampaikan pendapat sesuai tata cara. Oleh karenanya, saya juga membawa mereka ke sini sebagai salah satu contoh tempat di mana hal ini untuk bisa dikembangkan dan diwujudkan oleh para perwira-perwira muda. Dan yang paling penting dari semua ini adalah melakukan sesuatu itu harus berdasarkan perencanaan yang baik dan penyampaian segala sesuatu itu harus didasarkan oleh data. Ini tentang agroforestry ini bukan seperti yang sekarang ini bisa terlihat. Sebelumnya ini adalah tanah gersang. Bapak Kasat melihat hal ini sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan itu, dibuatlah agroforestry. Dan Sementara itu, pengelola lahan agroforestry Faizan Nahdi menyebut pengembangan lahan berjalan berkat kolaborasi dan sinergi dengan TNI.
Lahan yang sebelumnya tidak produktif, kini telah ditanami lebih dari 13.000 pohon dan dikelola tenaga kerja lokal. Tentu ini kehebatan dari TNI ya Bapak. Kita bersinergi dengan para Gapoktan, dengan Babinsa, dengan dari pihak Korem dan DIM semua mendampingi kami sampai di sini semut. Dan alhamdulillah masyarakat di sini menyambut baik. Program ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja baik tetap maupun harian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.